Assalamualaikum sedulur. Jadi ini dia motor saya yang nggak jadi-jadi ya. Sebenarnya udah jadi, cuman belum sempurna ya. Padahal ini motor udah setahun saya merawatnya, masih banyak keluh kesah dan kekurangannya gitu ya. Ini motor dulu saya ambil bahan banget ya, bahan banget kayak rongsok gitu ya. Posisi mesin hidup sih, cuman mati-matian gitu ya. Dan ini saya sudah banyak penggantian spare partnya, dari kabel bodi, koil, CDI, udah hampir diganti semua lah, saklar kanan kiri. Pokoknya keluh kesahnya banyak ya, banyak ngabisin duit gitu loh. Jadi jangan bangga dulu ketika dapat bahan motor murah ya, karena pasti biaya restorasinya bakal membengkak ya, apalagi dari bahan banget itu loh. Dan saya dapat motor ini dengan harga 3.600.000 ya. 3.600.000 sebenarnya kata saya sih kemahalan ya, kemahalan karena posisinya motor banyak penggantian spare part ya. Terus kalau surat sih lengkap, surat lengkap, pajak off. Cuman dulu karena saya naksirnya emang warna biru limited edition kayak gini ya, jadi saya gercep aja gitu loh. Nggak taunya biayanya buat peremajaan spare partnya itu membengkak ya. Rokoknya mati lur. Baru sampai tampilan seperti ini aja saya udah menghabiskan dana kira-kira 4 juta lebih lah ya, padahal masih gini-gini aja perasaan gitu loh. Yang kelihatan paling kemarin chrome, perintilannya chrome sama pelek itu habis 1 juta ya, chrome 700, pelek ngecat pelek itu 300. Bodi saya belikan KW full set 500 ya, KW udah cukup lah ya, imitasi mengatasi pokoknya lah. Terus ini holder kanan kiri saya belikan, yang kanan ori, yang kiri WKWK. Speedometer saya belikan ori. Kalau batok lampu ini ori ya, batok lampunya doang yang ori. Visor udah saya karbon, spion 125Z. Keranjang sayur CDI juga saya ori, beli baru 700.000. Terus kayak perintilan-perintilan lampu stop lamp yang di behel, pokoknya banyak lah, hampir semua spare partnya ganti nih harusnya ini emang. Itu aja saya belum ke bagian daleman mesin ya, udah habis segitu. Kayaknya nggak masuk akal, di luar nurul pokoknya, tapi kenyataannya seperti itu lor. Ini sok aja saya pakaiin yang KW. Dan saya yang lagi pusing sekarang mikirin oli samping netes terus ya, ini di kolong. Nah, dari luar glowing, dari kolong itu menyenyeh. Aduh, becek ya. Ini saya pastikan sih oli samping, karena saya pakai oli samping Evalup Pro. Dan ini tetesannya bening, baunya wangi itu ya. Kemarin udah saya bongkar karena mungkin ganti seal ya. Sealnya udah sobek kemarin, dan saya belum belikan lagi. Karena kalau dari seal Croc As udah pernah saya ganti. Dan sebelumnya juga saya pernah ngalamin kering gitu ya. Maksudnya daerah sini itu kering, itu nggak ada rembesan oli ya. Berarti pompa olinya yang bermasalah lagi gitu ya. Terutama dari seal-seal. Terus yang bikin saya pusing lagi juga sok depannya. Sok depannya sudah sempat saya ribon ke tukang sok. Nggak tahu di ribon bener apa enggak itu.
soalnya nggak ada pengaruhnya rasanya itu ya. Sulingan sudah saya ganti, paling tinggal pernya yang belum saya ganti. Dulu saya habis 180.000, rasanya sama aja, jedak-jeduk nggak enak gitu ya. Kayak nggak main gitu loh. Joknya juga saya ganti ini. Pemakaian setahun pakai Fish Air ya. Ya kalau dibilang seneng ya seneng, dibilang nggak seneng juga nggak seneng. Tapi kalau lihat motornya glowing sih seneng ya. Sebenarnya motor apapun kalau asal sehat pasti enak di bawahnya ya. Tapi kalau Fish Air itu kan dari posisi ridingnya itu udah nyaman, nggak kayak model sport kayak Ninja gitu ya. Cocok buat nyantai-nyantai lah. Karena udah umur nggak usah kebut-kebutan lah. Yang penting sampai di tempat kerja dengan selamat. Terus lagi yang belum saya selesaikan di motor F1 ZR ini yaitu motor kerasa getar ya. Itu posing sudah sempat saya ganti, cuman dulu saya gantinya gagal satu. Ya mungkin dari situ ya. Dari posingnya yang kurang fungsional. Terus dari mesinnya belum saya otak-atik bagian stang sehernya atau kerak asnya. Ini mesin saya dulu cuman oversize, naik oversize dari 25 ke 50. Tutup kipas saya pakai yang besi ini ya, full set sama ini ya. Terus dulu yang saya pusingkan ketika merawat motor ini yaitu kendalanya dia hidup tapi dibuat jalan mati, hidup dibuat jalan mati. Nah gitu saya dulu pusing banget, itu bensin ada tapi ketika lepas kopling mati. Dan itu faktornya banyak ya, nggak cuma satu faktor. Nah dari pengalaman saya itu dulu pertama bensin nggak turun ya. Bensin nggak turun itu bisa dari tutup tangki, bisa dari bisa jadi dari vakum bensinnya ya, atau keran bensinnya, keran otomatisnya itu. Bisa jadi juga karena banjir. Nah kalau banjir biasanya dari keran otomatisnya itu katupnya ngebuka terus, karetnya ngebuka terus itu. Nah saya ngakalinya pernya itu ditarik, jadi bisa main dia katupnya itu ya. Terus tutup tangki dulu saya sempat pakai yang KW. Pakai yang KW itu karena sirkulasi udaranya nggak ada hawa yang masuk kali ya, jadi bensin nggak turun itu. Saya jalan berapa meter mati. Saya ganti tutup tangki pakai punya punya Mio, jalannya lebih jauh ya. Dan sekarang nggak pernah lagi ada keluhan mati-mati. Terus yang nggak kalah pentingnya itu dari membran ya. Membran itu harus benar-benar rapat. Dulu pikir saya nggak usah di packing ya. Ada yang nyaranin nggak usah di packing itu, packing membrannya. Nah, saya inisiatif pasang packing membran aja itu biar rapat. Nah, alhamdulillah jadi motor nggak mati-mati lagi. Dulu saya sempat salah analisa ya, salah analisanya itu keburu ngerjain yang lain gitu loh. Misalkan yang pas harusnya di membran, saya malah ganti magnet. Padahal magnet ini masih ori nih. Udah saya bekas potong-potong. Ternyata orinya masih bagus. Dulu saya beli merek yang KW. Jadi dari sekian banyak keluh kesah, masih lanjut atau tidak? Tetap lanjut lah, masih penasaran ya. Sampai dengan tampilan seperti ini sudah menghabiskan dana sekitar 4 jutaan ya. Berarti total ini motor udah menghabiskan dana 4 juta, itu belum termasuk perpanjang STNK dan balik nama ya. Kalau perpanjang doang mungkin murah ya. Kalau balik nama ini mutasi, ini plat Depok. Jadi lebih mahal ya jatuhnya.
Dan kalaupun dijual juga paling yang nawar 5 juta, 4 juta, 3 juta, pasti kayak gitu. Nggak mungkin kalau penghobi berani bayar lebih itu, jarang banget lah, dengan spek yang seadanya gitu loh ya. Bukan bener-bener full ori istimewa gitu ya. Kecuali ori pajak hidup itu yang istimewa kan kayak gitu. Surat lengkap dari faktur sampai buku servis, buku panduan itu. Mungkin itu yang bakal mahal. Terus yang saya pusingkan lagi juga ini cuman gara-gara masalah sepele ini. Pak Harem sama asnya itu selalu selek gitu. Ini yang rusak as tromolnya apa Pak Haremnya nih. Pak Haremnya udah saya belikan yang baru. Jadi pas tiap masang saya selalu nggak pas kayak gini. Udah nggak bisa dilepas lagi. Nah ini dia udah nggak bisa, susah banget keluarnya. Keluar nggak bisa, masuk kencang nggak bisa itu. Nah masih banyak PR ternyata ya. Jadi sekian ya dulur video kali ini, update keluh kesah motor F1 ZR saya yang nggak kunjung jadi ya. Kalau indikator udah normal, cuman bensinnya, ampere bensinnya itu ngaco ya. Kadang di tankinya udah full, di sininya cuman setengah ya. Mungkin harus perlu dikalibrasi lagi. Oke, sekian dulur video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.